Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan suatu keberkahan, kenikmatan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, juga para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan perkara dunianya, diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah memberi judul Manusia Pilihan Satria Piningit Masih Dalam Kerahasiaan. Tentu ini hanya sebuah cerita sebagai hiburan semata. Pembahasan manusia pilihan semakin menarik karena banyak dan beragam analisa, juga asumsi yang berbeda-beda, dengan membuat penonton menjadi diajak untuk berpikir, juga menganalisa, dan kadangkala sulit dipahami karena pembahasan juga memakai bahasa yang kadangkala sulit dimengerti. Tapi semua itu menjadi pengetahuan bagi kita juga yang harus diyakini. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Abah hanya bercerita, bukan Abah ini seorang yang diperjalankan dan tidak bisa memastikan kebenarannya dalam pembahasan manusia pilihan yang kita kenal dengan sebutan satria, piningit, apapun sebutannya. Kalau dianggap benar itu hanya suatu kebetulan, wallahu a'lam bishawab. Karena sampai saat ini sang manusia pilihan belum dimunculkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sulit segala sesuatu manusia memastikan sosok tersebut di mana keberadaannya dan sudah mengetahui sosoknya. Dalam tafakur Abah sebenarnya tentang sang sosok manusia pilihan ini sudah banyak diceritakan dan beragam versi, tapi tentu kalau diamati tentang sosok manusia pilihan ini, bagaimana prosesnya, tentu secara tersirat Abah sedikit memahami bagaimana beliau diperjalankan, dan video yang terdahulu sudah Abah bahas dari perjalanan sang sosok manusia pilihan ini. Yang kita sering dengar ada istilahnya berkedatun dua antara Jawa dan Makkah. Tentu pembahasan sudah dibahas, kemudian Abah pernah bahas dan sering Abah katakan tentang proses sang manusia pilihan dalam menjalani perjalanannya. Ada suatu kemiripan dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menerima petunjuk. Tentu di sini beda zamannya dan semua itu tentu berlangsung lama, mungkin bertahun-tahun dalam prosesnya sang sosok manusia pilihan tersebut. Dalam prosesnya tentu banyak sang sosok manusia pilihan yang mengetahui, karena beliau yang mengalami peristiwa demi peristiwa serta petunjuk-petunjuk yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Tentunya tidaklah instan dalam proses beliau menjadi sang manusia pilihan. Dan itu sudah Abah katakan sudah suatu ketetapan atau ketentuan hak progresif Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya dengan kehendaknya untuk memilih, karena beliau bukan dipilih oleh manusia. Juga sangatlah sulit untuk membuka tabir sang sosok manusia pilihan tersebut, dan tidak bisa dipastikan bahwa satria piningit berbeda atau sama dengan yang lain. Dan pernah Abah bahas tentang manusia pilihan dengan sebutan satu raga 1000 jiwa dan lain-lainnya, dan banyak lagi sebutan berbeda atau sama itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Walaupun ada yang merasakan diperjalankan, tentu tidak bisa dipastikan, apalagi untuk mengakui bahwa dirinya lah manusia pilihan itu. Dan kita tidak bisa
memaksakan kehendak pada orang, untuk memaksakan meyakini seseorang sosok yang sudah kita anggap dialah manusia pilihan, itu pun tidak bisa dipastikan. Dan untuk apa bersikeras harus memaksakan orang yang kita percayai atau kita yakini bahwa dialah manusia pilihan yang banyak ditunggu-tunggu orang saat ini, dan tidak harus bersitegang apalagi bermusuhan untuk meyakinkan pendapatnya yang paling benar. Kalaupun sang sosok manusia pilihan ini bisa ditemukan secara fisik, akankah dia akan mengakui? Tentulah tidak mungkin. Dan bagaimana caranya memastikan bahwa dialah sang sosok manusia pilihan yang asli, apalagi menceritakan tentang dirinya sedetail mungkin beliau ungkap ke layak ramai? Tentulah tidak mungkin. Dan untuk apa? Tidak ada manfaatnya. Jadi untuk apa diributkan karena beda pendapat? Kita saling hujat, saling menyalahkan, apalagi saling menjatuhkan. Kita sendiri pun mengetahui segala sesuatu yang masih rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah sulit diketahui. Mungkin ini hanya sebagai pandangan Abah. Kalaupun ada yang mengetahui, belum tentu meyakini kepastiannya apakah dia atau bukan. Kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya atas kehendaknya. Kalau sudah saatnya tentu akan dimunculkan. Di sini Abah hanya menanggapi tentang pembahasan sang sosok manusia pilihan sulit untuk diketahui. Kenapa ada sebagian ulama diam, tidak membahas sosok tersebut, walaupun secara diam-diam mungkin mengamati, tapi tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak memaksakan kehendak diri untuk bisa dengan cepat menemukan. Biarlah waktu yang bergulir. Dan di sini Abah meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang kita ini tidak ketahui, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baiknya pembuat skenario. Yang terpenting menurut Abah, menyiapkan diri memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat, dan hanya dengan keimanan juga meningkatkan ketakwaan serta bersabar dalam menghadapi setiap persoalan kehidupan yang kita alami saat ini. Dengan banyaknya musibah atau bencana yang terjadi di mana-mana, marilah kita berpikir, khususnya buat Abah pribadi, jaga lisan kita dan banyak bertafakur serta memperbaiki diri, itu yang terbaik. Ini menurut pandangan Abah. Kenapa beliau belum dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu mungkin sang sosok ini masih dalam proses yang Allah persiapkan atau Allah sempurnakan nantinya. Mari kita berpikir positif dan tetap menjaga diri masing-masing dan menjaga kedamaian serta kebersamaan, juga menjaga keselamatan, karena kita sebangsa setanah air. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan suatu pengertian atau penjelasan tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita dihargai, dihormati. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.